Jadi rukun-rukun sholat itu dia ada terbagi 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah bisa berkumpul bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan, dan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, insya Allah semangat terus setiap minggunya, dan kita berikan apresiasi buat teman-teman semua yang bisa hadir tepat waktu. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih sholat. Tentunya yang minggu lalu masih ingat sampai mana? Ada tanya, astagfirullah. Sampai mana? Syarat sah sholat. Pertama apa? Apa? Muslim, baru apa? Tamyiz, baru? Waktu sholat, baru? Meyakini waktu sholat telah masuk, baru? Hadas besar dan kecil, baru? Baru? Ya. Iya, baru? Sudah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai adzan dan iqamah. Ya. Adzan dan iqamah ini adalah sesuatu yang dikatakan adalah sunnah, ya. Adzan dan iqamah ini adalah sunnah. Dan fungsi dari adzan dan iqamah ini sebagai bentuk penanda atau pemanggil. Kalau adzan itu untuk memanggil orang sholat, kalau iqamah itu sebagai tanda sholat itu sudah mau mulai, ya. Nah, untuk adzan itu sendiri ada sebuah kaidah. Adzan itu punyanya waktu sholat, bukan punyanya sholat. Apa? Adzan itu punyanya waktu, bukan punyanya sholat. Sehingga adzan itu dikumandangkan awal waktu. Bagi orang yang menunda sholat, maka tidak perlu adzan. Kalaupun ada yang mau adzan yang menunda sholat, maka tidak perlu pakai mikrofon, karena akan membuat orang bingung. Contoh misalnya zuhur, misalnya jam 12.00. Azan itu punyanya waktu, awal waktu, sehingga azan itu dikumandangkan di awal waktu. Jam 12 masuk waktu zuhur, azan. Tapi ketika misalnya ada muadzin, mungkin orang tak lewat dan lain sebagainya sampai 12:30, maka tidak dianjurkan untuk azan pakai mikrofon, karena akan membuat orang bingung. Karena azan ini bisa jadi ditunggu-tunggu oleh orang. Ada orang jam 12 mungkin karena dia mau cepat langsung sholat, kemudian dia mau istirahat, atau mau sholat kemudian dia langsung kerja. Tapi karena terlambat azan, sehingga dia DP waktu itu jadi was-was dia untuk melaksanakan ini. Masuk zuhur ke belum azan ini. Nah, azan yang dianjurkan itu yang pakai mikrofon, untuk yang namanya pengeras, itu sebagai penanda untuk banyak orang, itu di awal waktu. Kalau teman-teman menunda sholat dan lain sebagainya tidak di awal waktu, maka tidak dianjurkan untuk mengumandangkan azan untuk banyak orang, karena akan membuat bingung. Apalagi misalnya subuh jatah lewat, tak bangun misalnya jam 5:30, belum azan. Dari tadi ini belum subuh sekarang ini. Nah, tidak seperti itu ya, karena akan membuat orang bingung. Dan ada beberapa ulama menyampaikan itu makruh hukumnya untuk mengumandangkan azan di apalagi mau di akhir waktu, ya. Dan azan itu untuk
sholat sendiri boleh, ya, untuk sholat sendiri juga boleh mau diadzan, karena ini kan sunnah. Kalau kita mau laksanakan juga tidak masalah, tapi karena orang mau kejar DP pahala sunnah, maka orang adzan pun tidak masalah. Khusus laki-laki ya, ini khusus laki-laki. Jadi sholat sendiri mau adzan, mar jangan rupa tuh ada banyak jamaah, cuma sholat sendiri lah kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya orang-orang sekitar terganggu. Ya cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi konsumsi untuk diri sendiri, ya, apalagi untuk berjamaah. Maka adzan itu dianjurkan karena sesuatu yang sunnah. Begitupun yang namanya iqamah, ya, iqamah itu pun sesuatu yang sunnah, dan ini dianjurkan untuk dilaksanakan oleh kita semua. Itu mengenai adzan dan iqamah. Nah selanjutnya kita langsung masuk kepada rukun-rukun sholat. Jadi rukun-rukun sholat itu dia ada terbagi 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Yang pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi itu sesuatu yang wajib kita besitkan di dalam hati. Qalbi, apa itu? Hati. Maka ini menjadi sebuah rukun ketika kita memulai sholat. Harus ada yang terlintas pada hati, ini sesuatu yang wajib. Rukun qauli itu adalah rukun-rukun yang harus kita ucapkan dengan kata-kata. Kalau kita tidak laksanakan maka tidak sah sholat kita, atau tidak sah sholat kita karena tidak memenuhi rukun. Ada yang ketiga rukun fi'li, sesuatu yang kita kerjakan dengan gerakan. Bisa paham ini artinya ya, Dek ya? Rukun qalbi yang pertama, rukun qalbi itu dia cuma satu. Jadi ketika kita sholat, rukun yang pertama yang kita harus lakukan adalah rukun qalbi. Sesuatu ketika kita sholat kita besitkan di dalam hati. Apa itu? Niat. Niat ini sunnah ketika diucapkan dengan lisan, tapi wajib kalau orang besitkan di dalam hati. Dulu orang waktu kecil, mungkin tingkatan SD mungkin atau SMP mungkin, biasa orang diajarkan untuk mengucapkan niat. Bagaimana niatnya? Sholli, misalnya sholat zuhur, fardhu zuhri, arba'a raka'atin, mustaqbilal kiblatin, adaan atau makmuman atau imaman, baru lillahi ta'ala. Ketika itu diucapkan, maka ini diucapkan sebelum orang takbir. Tapi ini belum masuk niat yang dimaksudkan rukun sholat. Itu hanya sebagai mukaddimah saja untuk orang lebih fokus untuk melaksanakan sholat. Dan ketika orang diajarkan untuk mengatakan ini dalam sebuah bentuk pendidikan, ya, bukan berarti ini sesuatu yang masuk rukun sholat, bukan masuk bagian dari sholat. Adapun yang dimaksudkan niat itu dia terbagi menjadi 3 pengamalan. Itu sesuai dengan dibagi 3 jenis sholat. Ada yang namanya sholat fardu wajib, ada yang namanya sholat sunnah rawatib, ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah wajib itu ada berapa? Sholat wajib itu ada berapa? Ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah rawatib apa? Sholat sunnah rawatib adalah sholat-sholat yang ditentukan waktunya. Contoh, qobliyah ba'diyah, waktu duha, tahajud, witir, tarawih, idul adha, idul fitri. Itu masuk sholat sunnah rawatib. Karena rawatib artinya itu
tertiban, artinya telah ditentukan waktu-waktunya. Selama ini kan orang berpikir sholat sunnah rawatib itu cuma apa? Qobliyah, ba'diyah, ya tak? Tapi sholat sunnah rawatib itu secara istilah itu adalah sholat-sholat yang kemudian ditentukan waktunya. Idul Adha, Idul Fitri, Duha, Tahajud, itu masuk sholat sunnah rawatib. Ada juga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang kita kerjakan dimanapun orang suka. Tentunya tentunya sesuai dengan syarat sholat ya. Memperhatikan syarat-syarat dan rukun sholat. Contoh misalnya sholat sunnah masuk masjid. Di mana orang masuk masjid, kapanpun itu sholat sunnah boleh. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Apalagi misalnya sholat hajat, atau misalnya sholat sunnah orang suka kapanpun. Misalnya habis bercerita dengan orang, waktu talawong, sholat sunnah 2 rakaat, itu sholat sunnah mutlak. Jadi DP waktu itu tidak ditentukan, kapanpun, dimanapun, yang penting memperhatikan syarat-syarat dan rukun sholat. Bismillah, silakan. Nah, dari 3 ini penyebutan niat itu pun berbeda. Kalau sholat sunnah fardu atau sholat sunnah wajib, sholat wajib ya, sholat fardu itu ada 3 unsur yang harus kita sebutkan dalam niat. Yang pertama, niat kita untuk sholat, usolli. Yang kedua, kewajibannya, fardunya. Kemudian sholat apa dia. Jadi usolli fardu subhi, usolli fardu zuhri, usolli fardu asri, usolli fardul maghribi. Sudah sah. Niat sudah sah. Kapan disebutkan itu? Ketika takbir. Sama-sama dengan takbir. Jadi kalau tadi itu yang lengkap, apa bisa tersebut? Usolli. Minta tolong masker deh. Jadi kalau ada yang lengkap biasa orang bilang jadi biasa ada yang orang bilang usolli fardul maghribi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu sesuatu yang bukan sesuatu yang wajib, sunnah ya. Tapi yang orang besitkan ketika orang takbir 3 ini. Apa? Niat sholatnya, hukum sholatnya, fardu. Kemudian apa? Sholat apa itu? Jadi cukup Allahu Akbar. Itu sama yang orang besitkan dalam hati, usolli fardul maghribi. Makanya dianjurkan takbir itu harus berdiam sejenak toh, kasih lama sadiki. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu seiring diucapkan yang namanya takbir, maka orang seiring pun mengucapkan niat. Kalau orang mau pakai tu niat panjang tadi, boleh kak? Boleh. Tapi akan mengganggu orang konsentrasi. Allah, cuma nih baca itu sholli fardul maghribi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin ma'muman lillahi. Terlalu panjang. Sehingga menjadi orang was-was, ini kita tadi niat ini sebetulnya enggak. Karena terkadang ada orang yang jaga ulang DP takbir toh. Karena mungkin DP niat mungkinnya tidak sempurna, dia pikir DP niatnya sempurna, akhirnya dia ulang-ulang terus. Dia kelar niat, imam ruku. Ini karena terlalu lama. Jadi cukup yang namanya usolli fardu zuhri, usolli fardu asri, usolli fardu maghribi, sudah sah. Itu untuk niat sholat wajib. Untuk niat sholat sunnah, cukup yang namanya niat sholat usolli.
dengan sholat apa dia? Contoh, usolli qobliyatal maghribi. Saya sholat qobliyah sebelum maghrib. Usolli ba'dal maghribi. Usolli qoblal isya'i. Allahu Akbar. Cukup. Sah. Kalau sholat sunnah mutlak, usolli saja sudah. Ini membekas sekali nih panitia. Biasa kuat dia ada yang lemong deng teh ini. Untuk sholat sunnah mutlak, tadi sholat sunnah fardu apa? Niat-niatnya? Usolli. Sholat sunnah rawatib. Qobliyatal maghrib, usolli ba'dal isya'i, boleh. Loh, corona suka ini. Coba dong, nanti dikasih panas nanti dia. Kalau sholat sunnah mutlak, cukup dengan usolli saja, niat sholat saja, orang sudah sah dengan niat itu. Boleh? Paham sampai sini, Dek, untuk niat? Selanjutnya, itu rukun kolbi. Ya, yang pertama. Sebuah kewajiban yang orang besitkan dalam hati ketika sholat. Kalau itu tidak ada, maka orang sholat tidak sah. Karena itu bagian dari rukun. Selanjutnya rukun qauli. Perkataan-perkataan yang hukumnya wajib untuk kita bacakan ketika sholat. Kalau kita tidak bacakan, maka sholat kita tidak sah karena tidak memenuhi rukun. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Takbiratul ihram. Itu yang pertama yang wajib. Yang kedua, yang wajib yang kedua adalah astagfirullah, Al-Fatihah. Apa surat? Al-Fatihah. Dan afdolnya Al-Fatihah itu dibaca secara faslan. Faslan itu pasal per pasal atau ayat per ayat. Tidak di sambung-sambung. Tidak disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Afdolnya itu ayat per ayat. Karena kenapa lebih afdol? Dalam hadis qudsi itu disampaikan ketika seseorang sholat membacakan Al-Fatihah, di setiap ayat yang dia baca, Allah sembari membalas bacaan setiap ayat itu. Maka lebih afdol ketika orang membaca itu pelan-pelan dan kemudian secara ayat per ayat. Kalau tidak bisa, tidak hafal Al-Fatihah, apa yang orang bisa lakukan? Membaca Al-Fatihah secara mengulang-ulang sehingga jumlahnya sama seperti 7 ayat Al-Fatihah. Boleh kalau yang tidak hafal Al-Fatihah. Ada yang tidak hafal di sini? Angkat tangan. Nggak apa-apa, angkat aja. Suruh mengaji pakai ambi. Terlalu deh, rasanya hafal. Ini mungkin lebih khusus kepada para orang-orang yang baru hafal mungkin, baru mu'alaf mungkin dan lain sebagainya, atau baru mengajar mengaji. Ya. Silakan. Kalau tidak hafal Al-Fatihah, maka baca secara berulang-ulang sehingga
jumlahnya atau waktunya itu sama seperti orang baca Al-Fatihah. Keadaan pertama kalau orang hafal baca Al-Fatihah full. Kalau tidak hafal secara berulang. Kak, kita tidak bisa baca Al-Fatihah karena mungkin memang tidak hafal sama sekali. Bawa tulisan. Tidak masalah. Bawa tulisan. Karena mungkin baru belajar toh. Bawa tulisan. Kak, kita nih mau baca bahasa Arab, Kak. Bawa Latin. Tahu Latin toh? Tulisan Alhamdulillahirrabbilalamin tapi dalam versi alfabet. Tidak bisa dengan Latin, dengan apa? Terjemahan boleh. Apa? Terjemahan boleh. Ini Kak sampaikan mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i. Kalau ada teman-teman yang tidak bisa baca bahasa Arab, tidak bisa yang namanya menghafal, baca DP terjemahan boleh. Tidak bisa membaca terjemahan, baca zikir-zikir yang ente tahu. Kalau sonim boleh, kubur jo. Terus boleh apa-apa itu. Ini mazhab Syafi'i ya. Dan salah satu mazhab Syafi'i memasukkan bismillah itu sebagai salah satu ayat Al-Fatihah. Jadi karena orang mazhab Syafi'i Asia Tenggara, maka bismillah itu dibaca. Jangan disir. Karena itu termasuk dari bagian Al-Fatihah. Kalau mazhab lain kayak mungkin di Makkah Madinah, itu Al-Fatihahnya disir. Tidak dibaca. Bukan tidak dibaca, di sir itu di apa? Disir, dirahasiakan. Dibaca dalam hati. Marah ada orang sir Al-Fatihah di muka mic. Apa ini? Tetap dapat dengar itu di muka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi itu bukan sir DP nama. Sir itu memang tidak dapat dengar gitu. Bisa deh Al-Fatihah ya. Kak lupa niat. Niat itu tidak harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia bisa. Kalau mungkin Anda pada posisi tidak tahu berbahasa Arab, tidak bisa menghafal dan lain sebagainya, bahasa Indonesia. Karena Allah Maha mengetahui. Hari ini orang apa yang orang bilang dalam hati Allah tahu. Jadi tidak perlu dipersulit. Ya. Ini rukun qaul ya yang harus diucapkan. Niat Al-Fatihah. Ketiga, syahadat. Ketika tasyahud akhir. Ya, at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu wajib. Syahadat. Kedua, sholawat. Sholawat seperti bagaimana Kak? Boleh sholawat yang singkat, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Tapi Nabi, sholawat apapun yang kemudian orang dengarkan, yang nyanyian-nyanyian, yang orang dengarkan sholawat badriyah mungkin, dan lain sebagainya, itu tidak seberapa berkahnya dibandingkan sholawat yang dibuat Nabi. Bagaimana sholawat yang dibuat Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Pakai itu. Niat Al-Fatihah, syahadat, sholawat, yang terakhir salam. Yang wajib orang ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Wajibnya cuma satu salam. Sebelah kanan Assalamualaikum. Kiri sunnah. Tapi ulama menyampaikan ini masih bagian dari sholat. Tapi sunnah.
Makanya biasa ada imam assalamualaikum warahmatullah. Ya tak? Sunnah. Kalau kejar sunnah lebih bagus, lebih baik. Kenapa harus pakai yang tidak sama sekali? Jadi salam pada posisi yang sebelah kanan yang pertama. Apa rukun qauli? Niat, Fatihah, salah. Bukan niat maksudnya. Apa? Takbiratul ihram. Niat itu masuk rukun qalbi, sesuatu yang harus orang basitkan dalam hati. Kalau diucapkan itu sunnah. Niat yang wajib itu dalam hati, ya sunnah itu yang ketika diucapkan. Dan yang sunnah itu pun tidak masuk dalam bagian rukun sholat. Ketiga, ada yang namanya rukun fi'li. Apa? Rukun fi'li. Rukun dari sisi pengerjaan atau amalan terampai tubuh. Gerakan lah bisa dibilang. Berdiri tegak. Yang pertama, apa? Berdiri tegak. Berdiri tegak ini bagi yang mampu. Ya, apa? Bagi yang mampu. Kalau Anda tidak mampu, duduk. Duduk tidak mampu, berbaring. Berbaring tidak mampu, isyarat. Isyarat tidak mampu, disolatkan. Iya tuh, disolatkan. Berarti memang sudah tidak bisa apa-apa itu. Dan lagi-lagi Anda ketika tidak mampu, jangan memaksakan. Ya, apa jangan memaksakan. Jangan karena kita ini dapat lihat lemah. Ente ini dia. Justru ketika ente tidak mampu dan ente memaksakan, maka nantinya itu berimbas bagi rukun-rukun sholat yang lain, tidak akan sempurna. Kalau ukurannya begini, kalau ente tidak bisa ruku atau tidak bisa sujud dalam posisi yang namanya dari berdiri kemudian turun, ya sudah. Dari awal saya sudah duduk. Jangan memaksakan. Ente berdiri saja kemudian merasa terancam ente berdiri, kalau lama berdiri kemudian itu bisa mengganggu ente keadaan sholat, maka buat sesuatu yang nyaman. Bukan berarti ketika ente berdiri, ente pilih duduk, kemudian ente berpikir, yang berdiri mungkin lebih utama. Tapi lebih utama ketika ente dalam sholat itu dalam keadaan nyaman. Itu yang lebih utama. Secara sempurna, berdiri itu adalah yang paling utama. Tapi ketika orang keadaan tidak memaksakan, keadaan mana yang paling utama membuat orang nyaman? Nyaman itu yang paling utama. Karena nanti orang mau bahas, ada yang namanya tumak nina. Nah, orang kalau terbebani dengan berdiri, maka tumak ninanya tidak akan bisa dia dapat. Berdiri tegak bagi yang mampu. Nggak bisa berdiri, duduk, berbaring, isyarat. Isyarat dengan apa? Dengan mata. Baru apa? Ruku. Ruku itu posisinya itu sahabat pernah lihat Nabi pernah mencontohkan ruku itu orang punya belakang itu harus rata. Bahkan diisyaratkan kalau orang taruh air di atas orang punggung, itu mau jatuh. Itu ruku. Terus tangan harus lurus. Lurus. Kepala menghadap bawah. Karena kalau orang kepala rupa di atas, dalam kitab fikih itu jangan ruku seperti kuda atau seperti binatang-binatang yang lain.
Torang pe kepala menghadap sana, nggak bisa. Menghadap bawah. Setelah ruku apa? Iktidal. Iktidal itu posisinya sama seperti sebelum ruku. Apa? Iktidal itu sama posisinya, berdirinya seperti sebelum torang ruku. Jangan ketika sebelum ruku itu tegak lurus, ketika setelah ruku susah ke belakang. Aduh, kasihan. Si kisah. Sesaki adek. Aduh. Jangan. Makanya kalau memang tidak mampu ya sudah, duduk. Jangan siksa gitu. Iktidal. Berdiri tegak, rukuk, iktidal baru sujud. Sujud ada dua hal yang harus orang perhatikan. Hal pertama, ada 7 anggota tubuh yang wajib, atau bisa dibilang 7 anggota tubuh sujud. Apa yang pertama? Jidat, testa. Maka orang kalau misalnya dia pakai kopiah, dia pakai imamah, maka ini harus kena. Jangan tidak kena. Senai sadiki. Sekena ini. Wanita pun begitu. Kak, kalau yang rambut panjang bagaimana? Ya jangankan 1 helai, jangankan 2 helai, 1 helai saja sebelum sholat kalau perempuan ya batal karena dapat lihat aurat, ya ta? Jadi memang harus kasih masuk tuh rambu. Makanya kalau wanita itu sebelum pakai jilbab pakai apa nama? Apa? Ciput. Oh iya, pakai ciput begitulah. Supaya rambut itu tidak keluar. Ya. Untuk laki-laki yang rambut panjang, Kak, ada yang pernah torang dapat dengar 1 helai ju rambut menghalangi torang pe nyanda sah. Tidak seperti itu deh ya. Bagian jidat saja mana yang bisa tersentuh, maka itu sah pe sholat. Jadi kalau misalnya rambu ada 1 helai, 2 helai mungkin terturung kontorang yang namanya sujud, yang penting ada bagian testa yang kena tempat sujud, sah. Tidak masalah. Yang tidak bisa itu ketika seluruh rambut panjang kunta tutu. Mungkin ente sujud begitu mungkin. Bagus kok. Itu tidak sah karena menghalangi semuanya. Kalau ente was-was ya sudah ika kalau rambut panjang. Ya toh? Ika. Tidak masalah. Testa atau apa di bahasa Indonesia ini? Jidat. Dahi. Kayak jidat bahasa apa? Bahasa Indonesia juga? Oh iya sudah. Jidat, dahi, testa. Kalau orang Gorontalo bilang apa? Bonggulu. Ya begitulah. Jidat 1, kedua telapak tangan. Ya. Kedua telapak tangan. Kedua lutut. Kedua kaki. Ujung jari, kaki. Ujung jari harus kena tempat sujud. Kalau ente tidak bisa atau mungkin karena mungkin so tua atau so rematik mungkin, so siksa itu ujung jari mau menghadap kiblat, boleh mau kasih jolor senyaman mungkin. Yang penting tuh kaki jangan kasih tere, apalagi tuh baru-baru itu ada yang sujud freestyle itu dong, FF. Nah, itu memang enak. Yakin di neraka itu ente jalur beasiswa. Berprestasi itu ya Allah. Ya. Jadi memang
salah satu prinsip dalam sholat itu, apa yang bisa dihadapkan ke kiblat itu dihadapkan ke kiblat. Makanya jari-jari itu orang disunnahkan untuk menghadapkan ke kiblat. Tapi kalau teman-teman mungkin ada rasa sakit di ujung jari, mungkin tidak bisa untuk dilekukan, silakan luruskan, tidak masalah. Ya, jadi ada 7 bagian tubuh yang tersentuh tempat sujud. Kedua, apa yang harus diperhatikan di sujud? Tulang ekor itu harus lebih tinggi daripada tumpe kepala. Kak, bagaimana mungkin bisa orang sujud kong kepala boleh lebih tinggi? Di tangga. Iya toh? Kalau misalnya ente sujud di tangga, ente pe kepala di atas, jelas tulang ekor di bawah. Lebih rendah, betul enggak? Kayak itu pernah sholat Jumat. Di mana itu, Kang? Nyanda di daerah Manado, di luar. Jadi karena itu masjid full, ada di anak-anak kasihan, dia dapat cuma tangga. Tapi dia ini lebih unik, bukan mengada ke atas dan tuh tangga, tidak. Karena tangga di samping begini, kiblat ke sana, jadi dia baserong begini. Ya sholat begini, no? Allahu Akbar. Pas dia sujud, palaka. Kelar ente. Ya. Itu harus diperhatikan, itu semua paksa kok yang itu. Nah, jadi posisinya tulang ekor harus lebih tinggi daripada kepala. Makanya kalau ada tanah mungkin yang agak tinggi, kontorang mau sholat, itu harus perhatikan, torang pe kepala jangan lebih tinggi daripada tulang ekor. Makanya harus cari tempat yang rata, atau mungkin DP tinggi tidak terlalu tinggi. Ya. Selama itu nyanda pernah lihat masjid DP desain miring tuh lantai tuh pernah tuh? Ya pernah. Ya. Jadi itu 2 hal yang harus diperhatikan ketika sujud. Ada 7 bagian yang harus menyentuh tanah, kemudian tulang ekor harus lebih tinggi daripada kepala. Sini yang di belakang boleh ini, tambah barisan 1, ini cuma 3 ini. Ceng, maju jo Ceng. Nyapa apa? Buka jalur Ceng. Ayo yang di belakang, nyapa apa? Maju jo kemari. Ayo di belakang, enggak apa-apa, maju jo. Oke, itu sujud. Baru masuk apa? Duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud ini disunnahkan atau dianjurkan atau lebih baik duduk dalam keadaan duduk iftirash. Apa? Duduk iftirash itu orang jadikan orang punya telapak kaki kiri sebagai tempat duduk. Ya, kalau mungkin orang biasa kenal istilah duduk tahiyat awal lah. Boleh paham? Itu duduk iftirash. Jadi duduk di antara 2 sujud itu dianjurkan dan lebih baik itu duduk dalam keadaan duduk iftirash. Kalau duduk tawaruk yang bagaimana? Orang jadikan wirok, orang pe pantai ini DP tanpa duduk. Kalau iftirash jadikan telapak kaki kiri sebagai tempat duduk. Kalau tawaruk jadikan orang punya pantat sebagai tempat duduk. Ya, untuk duduk di antara 2 sujud ini lebih diutamakan duduk dalam keadaan iftirash. Boleh semua? Ya. Seberapa ini gerakan rukun fi'li? Berdiri tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Selanjutnya duduk tasyahud akhir. Karena tidak semua sholat ada tasyahud awal. Sholat subuh, betul enggak? Iya, sholat jenazah, bukan sholat wajib. Ya ada rukun gitu.
Ada yang berpikir, iya so sholat jenazahnya ada ruku. Nggak, selama ini udah kau mana? Iya batanya so. Aduh, kong sujud dangnya nggak ada. Apalagi? Jangan sampai yang jenazah ini. Bagus mau sholat akang orang begini. Oke, selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu dianjurkan dalam keadaan duduk tawarruk. Duduk dengan pantat. Orang punya bokong lah, begitulah. Dan apa namanya? Itu ya. Duduk tasyahud akhir. Ada yang mau bagi nih. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu cukup satu kali orang angka ketika yang namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyala tuh. Minta WK belum dapat ajaran dari mana itu? Siapa? Bersemedi itu ada. Cukup satu kali. Ya, ketika duduk tasyahud akhir. Terakhir, rukun fi'li, apa itu? Tertib. Apa? Tertib. Apa itu tertib? Hah? Teratur. Nim boleh awal sholat sujud dulu kong ruku. Ya tetap berdiri tegak dulu kan? Berdiri tegak dulu. Maaf ya Allah. Jadi berdiri tegap dulu, baru kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, baru kemudian tasyahud ataupun langsung dilanjut dengan salam. Jadi ini sesuatu yang rukun fi'li. Rukun qauli ada berapa? 1. Rukun qauli ada berapa? Ada berapa? 5. Rukun fi'li ada berapa? 7. Iya atau yang salah? Ada 7 toh? Apa pertama? Berdiri, ruku, tidal, sujud, di antara dua sujud, tuh, tasyahud akhir. Seberapa itu? Nah, baru tertib. Yang salah tuh, yang salah ini. Ada tuh 7. Ada berapa semua berarti rukun sholat? 13. Iya toh? Atau salah kak? 13 toh? Iya 13. Tambah 1. Tambah 4. Apa itu? Tumak nina. Tumak nina ada 4 tempat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Tumak nina ya. Tumak nina. Tumak nina itu berasal dari kata tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah menenangkan hati. Tatmain, tumak nina. Artinya ketika kita melaksanakan sholat, ada hal-hal atau ada gerakan-gerakan yang butuh tumak nina di situ. Tenang sejenak. Kapan itu? Ruku. Ruku itu harus tenang. Jangan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Ada tuh sholat-sholat sekarang itu yang tarwih. Ya begitulah. Itu tidak tumak nina. Jadi di ruku itu harus tenang sejenak. I'tidal pun begitu, harus tenang sejenak. Begitu dalam keadaan sujud. Sujud itu DP ukuran apa? DP ukuran dalam mazhab Syafi'i, ketika orang bisa mengucapkan subhanallah satu kali, boleh langsung naik ulang. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, boleh. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, jangan sholat seperti atau jangan sujud seperti burung gagak, patokan burung. Harus ada tumak nina. Begitupun dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Dan disunnahkan dalam dua sujud itu orang ucapkan doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini
Warzuqni wahdini wa'afini fani. Apa DP arti? 50.000. Jangan Kak Agung. Apa Anang? Jangan Kak Anang. Apa? Ayo 50.000. Rabbi ghafirli. Apa artinya? Kamu suka malendong ya. Ampunilah aku. Baru? Warhamni apa? Sayangilah aku. Kasihlah aku, boleh. Apa lagi? Wajuburni apa? 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 Iya, yes, Wajuburni bisa dibilang berikanlah harapan kepadaku. Jabbariyah. Ya, Jabbar. Apa lagi? Warfa'ni apa? Angkatlah diriku, mungkin dari sisi status, dari sisi pandangan di mata dia, di mata Allah dan lain sebagainya. Baru apa? Warzuqni, berikanlah rezeki kepada aku. Baru apa? Wahdini, berikanlah petunjuk kepada aku, hidayah kepada aku. Baru? Wa'afini, berikanlah kesehatan kepada aku. Baru? Wa'fu anni, dan berikanlah ampunan kepada aku. Ya, boleh 50.000 padahal. Boleh, jadi tumanina ada 4 gerakan. Di mana? Ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi secara maknawi, kalau secara rukun, orang pahami rukun itu ada 13, tapi secara makna itu ditambah dengan 4. Ada yang namanya tumaknina di 4 tempat. Kita ulang, rukun qalbi ada berapa? Apa itu? Niat. Niat untuk sholat wajib apa? Sholli fardul maghribi. Cukup diucapkan ketika takbiratul ihram. Kedua, ada rukun qauli, harus yang terang ucapkan. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Kedua apa? Al-Fatihah. Ketiga syahadat. Keempat selawat. Kelima salam. Kak, selebihnya apa? Sunnah. Selebihnya sunnah. Lebih baik dikerjakan atau diucapkan atau jangan? Lebih baik diucapkan, masa pun tidak. Lebih baik diucapkan, tapi bukan merupakan bagian dari rukun salat. Rukun fi'li ada berapa? Pertama apa? Berdiri tegak. Kedua ruku. Ketiga mau ini baca catat gua, mau ini dia laki-laki ini. Terakhir apa? Tertib. Tumanina ada berapa? Di mana? Ada sujud. Bisa semua? Ya. Demikian dari materi yang bisa Kak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kira-kira kalau ada yang bertanya, tolong diskusikan. Kalau Kak bisa jawab, Kak jawab. Kalau mungkin belum memuaskan, tolong diskusi sama-sama. Atau insya Allah Kak bawa DP jawaban minggu depan. Dipersilakan.